Silakan. Baik, Assalamualaikum. Selamat siang untuk Bu Ida dan teman-teman. Saya perwakilan dari kelas B, izin mempresentasikan hasil laporan sementara kami. Yang pertama ada studi praformulasi bahan aktif. Nama bahan aktif mikonazol nitrat, pemerian serbuk hablur putih atau praktis putih berbau lemah. Kelarutan sangat sukar larut dalam air dan dalam isopropanol. Mudah larut dalam dimetil sulfoksida. Untuk efek farmakologi sebagai agen anti jamur golongan azol yang bekerja dengan menghentikan pertumbuhan jamur penyebab infeksi. Suaranya kok kecil sekali nih. Untuk efek sampingnya iritasi pada kulit. Selanjutnya ada indikasi infeksi kulit yang disebabkan oleh dermatofit atau ragi, jamur, dan untuk antibakteri terhadap bakteri gram positif. Selanjutnya ada kontraindikasi, tidak boleh diberikan pada pasien yang alergi terhadap mikonazol atau bahan pembuat obat lainnya turunan imidazol. Selanjutnya ada karakteristik fisika dan kimia. Mikonazol nitrat mengandung tidak kurang dari 98,0% dan tidak lebih dari 102%. Dihitung terhadap zat kurang berat molekulnya 479,14 melebur pada suhu 178 derajat sampai 183 derajat disertai peruraian. Yang terakhir ada alasan pemilihan bahan aktif. Mikonazol dipilih sebagai bahan aktif karena memiliki aktivitas anti jamur spektrum luas terhadap berbagai patogen kulit, efektivitas yang terbukti secara klinis dan stabilitas yang baik dalam formulasi topikal. Selanjutnya, tinjauan bentuk sediaan. Mikonazol krim adalah sediaan semi padat untuk penggunaan topikal, mengandung mikonazol nitrat, suatu anti jamur dengan imidazol. Krim ini dirancang untuk pemakaian kulit untuk mengatasi infeksi jamur dermatofit, kandida, maupun infeksi campuran. Krim umumnya memiliki konsistensi lebih lembut, mengandung fase minyak dan air atau emulsi, mudah dioleskan, mudah menyerap dan nyaman digunakan. Krim mikonazol diformulasikan dengan tambahan eksipien seperti emulsifying agent, humectant,
emogen, pengawet dan air murni Aquades untuk menjaga stabilitas fisik serta meningkatkan kenyamanan pemakaian. Mekanisme kerja mikonazol adalah menghambat intensitas ergosterol pada membran jamur, menyebabkan kerusakan permeabilitas kematian sel. Bentuk sediaan krim dipilih karena mampu menyebar merata pada kulit, mudah diserap, serta cocok untuk infeksi jamur yang disertai iritasi ringan. Selanjutnya ada perhitungan dosis dan kemasan terkecil. Miconazole digunakan secara topikal sebagai gel yang mengandung setara dengan 1% miconazole untuk mengatasi infeksi jamur pada kulit. Pemakaian 1-2 kali sehari. Kemasan terkecil tub 10 gram. Selanjutnya ada spesifikasi sediaan. Yang pertama, bentuk sediaan krim, kadar bahan aktif miconazole nitrat 2%, warna putih kekuningan, bau tidak berbau, pH 4,5 sampai 6,5, viskositas 20.000 sampai 50.000 CPS, daya sebar 5 cm sampai 7 cm, daya lekat lebih dari 4 detik. Selanjutnya ada tinjauan bahan tambahan emulgator. Yang pertama ada setil alkohol, pemerihan, serpihan putih licin, granul atau kubus putih, bau khas, rasa lemah. Kelarutan tidak larut dalam air, larut dalam etana dan dalam eter. Kelarutan bertambah dengan naiknya suhu. Yang kedua ada stearic acid, pemerian, padatan kristal yang keras berwarna putih atau agak kuning, agak mengkilap atau bubuk berwarna putih atau putih kekuningan sedikit berbau dan rasa menyerupai hewan. Kelarutan larut dalam benzena, karbon tetraklorida, kloroform dan eter, larut dalam etanol 95%, heksana, propilen glikol dan praktis tidak larut dalam air. Selanjutnya ada TEA, tritanolamin, pemerian cairan kental yang bening tidak berwarna sampai kuning pucat dan memiliki bau anomia. Kelarutan dapat bercampur dengan aseton karbon leraklorida, metanol, dan air. Selanjutnya ada nipagin, metilparaben, pemerian berbentuk kristal tidak berwarna atau bubuk kristal putih, tidak berbau atau hampir tidak berbau dan sedikit memiliki rasa terbakar. Kelarutan praktis tidak larut dalam minyak mineral, agak sukar larut dalam air 50 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius, sukar larut dalam minyak kosong dan air, larut dalam gliserin, serta mudah larut dalam etanol 95% sampai 50%. Selanjutnya ada nipasol, pemerian serbuk hablur kecil tidak berwarna, serbuk kristal putih. Kelarutan sangat sukar larut dalam air, larut dalam 3,5 bagian etanol 95%, dalam 3 bagian aseton, dalam 140 bagian gliserol, dan dalam 40 bagian minyak lemak mudah larut dalam alkali hidroksida. Selanjutnya ada natrium benzoat, pemerian
serbuk hablur putih tidak berbau atau praktis tidak berbau, stabil di udara. Kelarutan mudah larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol, dan lebih mudah larut dalam etanol 90%. Alasan bahan pengawet terpilih karena nipagin atau metil paraben dan nipasol diperlukan dalam formulasi sediaan krim untuk mencegah kontaminasi mikroba karena tingginya kandungan air pada sediaan akan menghasilkan kombinasi pengawet dengan aktivitas antimikroba yang kuat. Selanjutnya ada bahan antioksidan. Yang pertama ada BHA, pemerian bubuk kristal berwarna putih atau hampir putih atau padatan lilin berwarna putih kekuningan dengan bau aromatik yang tamat dan khas. Kelarutan praktis tidak larut dalam air, larut dalam metanol, mudah larut dalam etanol 50%, propilen glikol, kloroform ether, heksana, minyak biji kapak, minyak kacang. Yang kedua ada butil hidroksitoluen, pemerian hablur padat putih, bau khas lemah. Kelarutan tidak larut dalam air dan dalam propilen glikol, mudah larut dalam etanol, dalam kloroform, dan dalam ether. Yang ketiga ada asam aswarbat, pemerian hablur atau serbuk putih atau agak kuning, aroma menjadi warna menjadi gelap karena terserap cahaya. Kelarutan mudah larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol, tidak larut dalam kloroform, dalam ether, dan dalam benzen. Alasan memilih antioksida BHT, penambahan BHT mampu mempertahankan stabilitas fisik dan aktivitas antioksidan selama penyimpanan dibandingkan formulasi tanpa antioksidan. Penambahan BHT tidak memengaruhi pH dan viskositas krim, namun efektif mencegah perubahan warna dan bau akibat oksidan lipid. Oleh karena itu, BHT dipilih sebagai antioksidan dalam sediaan krim karena efektif, stabil, dan sesuai untuk sediaan krim topikal. Selanjutnya ada bahan tambahan lain yang digunakan pada formulasi. Yang pertama ada polisorbate 80, pemerian cairan seperti minyak jernih berwarna kuning muda hingga coklat muda maupun khas lemah, rasa pahit dan hangat. Kelarutan sangat mudah larut dalam air, larutan tidak berbau dan praktis tidak berwarna, larut dalam etanol, etil asetat, tidak larut dalam minyak mineral. Yang kedua ada propilen glikol, pemerian cairan kental, jernih, tidak berwarna, rasa khas, praktis, tidak berbau, menyerap air pada udara lembab. Kelarutan dapat bercampur dengan air, dengan aseton, dan dengan kloroform, larut dalam ether, dalam beberapa minyak esensial. Selanjutnya ada bahan tambahan. Yang pertama ada cera alba, padatan putih kekuningan, sedikit tembus cahaya dalam keadaan lapisan tipis, bau khas lemah dan bau tengik, bobot jenis lebih kurang 0,95, tidak larut dalam air, agak
agak sukar larut dalam etanol dingin, etanol mendidih, selanjutnya ada parafin liquidum atau parafin cair, cairan kental, transparan, tidak berfluoresensi, tidak berwarna, hampir tidak berbau, hampir tidak mempunyai rasa. Kelarutan praktis tidak larut dalam air dan dalam etanol 90%, larut dalam kloroform, ether. Alasan memilih parafin adalah parafin membentuk lapisan tipis berminyak dan protektif di permukaan kulit. Lapisan ini berfungsi. Bisa dipercepat aja ya. Coba turun lagi. Nah, langsung ke formulanya aja. Yang pertama formula 1 kita beda di emulgator, Ibu. Yang formulasi 1 miconazol 2%, parafin liquidum 11,6%, asam stearat 1,58%, setil alkohol 4,1%, TEA 3,92%, propilen glikol 8,3%, BHT 0,02%, nipagin 0,3%, nipasol 0,1%, aquades 68,08%. Selanjutnya ada HLB emulsi. Perhitungan nilai HLB dengan metode aligasi. HLB butuh miconazol 10, HLB Oke, bisa asam di-next stearat. aja hasilnya berapa? Hasilnya untuk TGA 3,92%, untuk asam stearat 1,58%. Itu tadi yang formula 1 ya. Iya, Ibu. Terus kenapa ini pembagiannya kok 1, sorry, piro udah gitu. Cukup. 1,58 ini kenapa? Ini toh. Coba naik dulu. Yang tadi itu kan berapa persen sampai berapa persen? Yang di tabel ringnya berapa? Yang di tabel. Nah, itu kan 1 sampai 20 misalkan ya. Kenapa ngambilnya 1,58? Ngambilnya kok sedikit sekali terus kok pecahan? Itu dari mana perhitungannya? Izin menjawab, Ibu. Jadi pertamanya itu nentuin persen dari kedua emulgator, yaitu asam stearat sama TA. Jadi saya nentuinnya pakai persen 5,5 dulu, terus diperoleh bobot emulgatornya 2,75. Lalu 5,5 dari mana? Atau langsung kamu tentukan aja? saya tentuin, terus saya coba untuk kedua emulgator tersebut, Ibu. Apakah Kenapa kok menurut nanggung banget ya menentukannya di awalnya? Maksudnya kok pecah gitu loh, nggak langsung berapa persen, 8%, 10% gitu. Ayo, Mbak Fit. Awalnya saya nyoba 6%, terus itu yang TA itu melebihi rentang persen tentang pemakaian, Oke. Ibu. Terus kenapa ini HLB butuhnya kok 10 dari Awalnya awalnya pakai 12, tapi waktu dikurangin sama HLB-nya TA itu 0, Ibu, hasilnya. Jadi saya pakai 10. nggak ada alasan berdasarkan HLB
perhitungan percobaannya gitu nggak ada. Langsung kamu tentukan aja. Iya, Ibu. Coba-coba. Hmm. Coba nanti ini pas apa enggak, nanti coba dicari ya. Ini udah mau pulang toh? Ya wis tak ngalih lek gitu. Lagi nunggu dirimu. Iya dong. Asli kamu pulang. Saya tak ganti ke HP dulu ya. Aku tak balik lagi. Coba coba dilanjut aja. Aku sambil ganti ke HP. HP ku ndi? Sih lalu HP ku sih. Nanti lagi mau dek kini HP nih, jadi masalah tuh di full. Oh, yes. Selanjutnya formulasi 2 mikonazol nitrat 2%, parafin liquidum 11,6%, cera alba 14,81%, span Alba. span span 80 5,18%, propilen glikol 8,3%, BHT 0,02%, Nipagin 0,3%, Nipasol 0,1%, dan Aquades 57,69%. Untuk perhitungan HLB, cera alba diketahui 7,442 gram, span 2.597 gram. Selanjutnya untuk formulasi 3, mikonazol nitrat 2%, parafin liquidum 11,6%, span 80 9,7%, twin 80 10,64%, propilen glikol 8,3%, BHT 0,02%, Nipagin 0,3%, Nipasol 0,1%, dan Aquades 57,34%. Selanjutnya perhitungan HLB twin 80 dan span 80. Span 80 diketahui 4,68 gram, twin dihasilkan 5,32 gram. Ya, mulai. Aku udah mulai deh. Aku jam 5. Mbak Putri belum masuk perkal. Sudah, Ibu. Beli. Langsung mati Putri. Aku langsung. Aku tak diskusi. Coba nggak ngomongin pedes. Oke. Ini ada adinya nggak? Ada yang punya adi? Ada perhitungan adinya? Tidak ada, Ibu. Terus kemudian berapa persen fase minyak dan fase airnya? Kan krim itu sebenarnya dia kan sama kayak emulsi ya. Jadi ada fase minyaknya tetap ya, sama ada fase yang lebih ke hidrofil.
Coba nanti dilihat di situ fase minyaknya berapa. Terus kemudian untuk emulgatornya tadi yang dipakai apa? Untuk formulasi 1 menggunakan asam stearat dan TEA. Kemudian untuk formulasi 2 menggunakan sera alba sama span 80. Dan formulasi 3 menggunakan span 80 dan twin 80. Yang membedakan emulgatornya, Ibu. Yang membedakan adalah emulgatornya. Yang membedakan emulgatornya. Iya, Ibu. Yang pakai campuran yang twin span aja ya? Emulgator yang campuran yang apa? Yang formula berapa? Yang apakah semuanya campuran atau yang ada twin span-nya aja? Semua berbeda, Ibu. Enggak, maksud saya kamu tadi ada twin span-nya toh? Enggak. Ada yang Ada, menggunakan Ibu. emulgator twin dan span. Jadi satu formula pakai twin dan span. Terus formula yang lainnya? Ada yang menggunakan sel alba, kemudian ada yang menggunakan asam stearat dan TEA. Asam stearat dan TEA. Sera alba. Sera alba dikombinasi enggak? Iya, Ibu, dengan span 80. Kenapa? Alasannya kombinasi keduanya itu kenapa? Berdasarkan jurnal. Berdasarkan jurnal, terus hasilnya seperti apa kalau dari jurnal? Ya, Hah? Alasan dikombinasi itu kan umumnya pakai twin span gitu. Terus, nah itu kenapa kamu kombinasinya kok pakai sera alba? Jadi kalau memilih emulgator itu juga harus dilihat ya berdasarkan sifat fisikokimianya, berdasarkan kompatibel enggak dia dicampur dengan bahan. Ya, terus nanti sama tujuannya nanti kemana seperti halnya emulsi gitu ya, harus ada ke WO atau OW kayak gitu. Tujuanmu nanti lebih ke hidrofil atau lipofil. Itu juga harus difikirkan. Ya, jadi alasan pemilihan twin span, alasan pemilihan emulgator lah. Itu harus dilihat didalami lagi. Gitu. Terus kemudian kalau bahan aktifnya itu sudah ditentukan ya. Kalau bahan aktifnya sudah ditentukan kadar yang harus digunakan berapa persen gitu ya. Apakah ada yang di pasaran itu yang memiliki bahan aktif dengan kadar yang sama seperti yang kalian pakai? Ada enggak? Yang kadarnya ini yang ngerjakan cuma satu orang aja, yang lainnya kok diem aja. Suara saya terdengar enggak?
Suara saya kedengaran apa enggak? Kok diam aja? Terdengar Ibu. Nah, kalau terdengar dijawab pertanyaan saya. Iya, Ibu. Apa kira-kira? Apa yang sudah kalian baca? Terus apa alasan kalian menentukan emulgator? Apakah emulgatornya tadi bisa bercampur dengan bahan aktifmu? Terus tujuan akhirnya apa? Itu harus tahu. Di formulasi yang ketiga, memilih span dan twin Hmm? memilih span dan twin itu karena menurut beberapa jurnal tuh yang bagus eh, pakai span sama twin. Hmm. Oh, diperoleh. Nah, kadar twin span-nya berapa? Terus nanti tipenya gimana? Tipenya ke WO atau OW? Tipenya itu minyak dalam air. Minyak dalam air. Jadi OW. Kalau gitu, kadar yang tinggi apa? Twin atau span? Kadar Harus yang tinggi lebih kalau tinggi, pengen harus lebih tinggi twinnya Ibu daripada spannya. ya, karena kan twinnya yang HLB-nya tinggi. Itu twin 80, span 80 atau berapa? Ini twin 80 Ibu. Spannya juga Twin 80. 80. Nah, jadi kalau twin 80 itu kan HLB-nya sekitar 15,4 ya kalau nggak salah ya. Nah, itu dikombinasi kan, dikombinasi sama span yang HLB-nya sekitar di bawah 5 kan, 4, berapa itu ya. Nah, kemudian kan kalian hitung juga eh HLB butuhnya. Nah, HLB butuhnya ini tadi kok 10. Dari mana menentukan HLB butuh 10? Apa weh? Ini aku masih ngajar. Ini aku masih ngajar, masih diskusi. Diskusi praktek. Oke, itu tadi yang harus dilihat ya. Kemudian yang terkait dengan eh, formula yang satunya pakai asam stearat ya. Tadi ya ada yang pakai asam stearat ya. Coba dilihat dulu yang asam stearat. Asam stearat. Ini kenapa kombinasinya kok asam stearat dengan TEA?
Dari jurnal itu ada yang mengkombinasikan asam stearat dengan TEA, Ibu. Dan eh koemulgatornya setil alkohol, seperti itu. Asam stearat fungsinya sebagai apa di situ? Sebagai emulgator, Ibu. Nah iya emulgator kan. Asam stearat kan emulgator. Terus apalagi kamu tambahkan emulgator apalagi? Triethanolamin. Dia kan lemak ya. Asam stearat itu lemak padat ya. Terus apalagi? Kamu tadi bilang emulgatornya asam stearat sama apa? Setil alkohol, Ibu. Setil alkohol. Jadi kamu pakai kombinasi ya. Ya, Iya, Ibu. Ibu. HLB-nya berapa-berapa? Untuk HLB asam stearatnya 15, HLB-TA-nya 12. Ya, HLB-nya tinggi semua. Terus cara mengerjakannya bagaimana? Tadi konsentrasinya asam stearat berapa tadi? Asam stearat 15. Ini HLB ya. Kalau konsentrasinya tadi berapa? 1 sampai 20. 1 sampai 20 kamu pakainya berapa? 1,58%. Ambilnya kok dikit-dikit banget ya konsentrasinya ya. Semuanya kamu ambil paling sedikit ya. Nanti memisah atau enggak, kita enggak tahu. Karena konsentrasinya kan 1 sampai 20. Terus kamu cuma makainya 1 koma ya. Oke, nanti dicoba ya. Soalnya kamu membedakannya bukan berdasarkan kayak biasanya kalau kalian kan membedakannya berdasarkan konsentrasinya. Kalau sekarang kamu membedakannya kan berdasarkan jenisnya kan, jenis emulgatornya udah beda. Kalau kemarin kan ada yang pakai konsentrasi berapa, kemudian konsentrasi berapa. Nah, ini kan semuanya kamu buat beda. Terus kalau sudah jelas-jelas berbeda seperti itu, kenapa kamu memakai rentang konsentrasinya kok sedikit paling bawah semuanya dari 1 sampai 20 kamu pakai 1. Kenapa enggak pakai 10 seperti itu. Itu nanti coba dipastikan untuk konsentrasinya. Ya, supaya nanti formulamu itu enggak memisah. Karena kurang kadar dari emulgatornya. Gitu kan tujuan emulgator di sini kan supaya menyatukan fase hidrofobik dengan hidrofilik. Tuh. Terus kalau yang lainnya wis terserah kamu. TIA ini tujuannya apa? Terus kamu nanti pH-nya tujuannya berapa? pH yang kamu tuju harus dicek dulu. TIA itu sifatnya apa? Ada asam stearat sifatnya apa? Setil alkohol. Jadi pH-nya dicek-cek dulu supaya nanti sesuai dengan pH kamu. pH-nya nanti sekitar berapa yang diinginkan? pH kulit kah? Di pH kulit? Ya, Ibu. Halo. Nah, pH kulit kan 4,5 sampai 6,5. Nah, tugasnya juga tadi sudah ya. Jadi mikonazol ini dia stabil di pH berapa? Dicari. Ada yang sudah ketemu? Ada yang sudah dapat? Mikonazol pH berapa stabilnya? pH berapa?
Ada yang belum ada yang tahu stabilitas dari mikonazol ada di pH berapa? Coba lihat ya nanti di jurnal, bisa jurnal internasional nih saya lihat ada, nanti coba kamu cari. Ibu izin bertanya mengenai perhitungan HLB tadi, Ibu. Itu saya masih bingung perhitungannya. Jadi, apa namanya, saya bisa dapat konsentrasi rendah asam secara 1,58% itu berdasarkan apa namanya kombinasi antara TA. Jadi harus mikirin persen TA supaya memenuhi juga, Ibu. Jadi saya awalnya Gini. nentuin yang 5,5% tadi. Terus apa hubungannya dengan HLB yang kamu tanyakan ke saya tadi? Untuk perhitungannya apakah sudah benar, Ibu? Kalau HLB, ada cara perhitungan HLB butuh. Kamu cek dulu HLB satu per satu. Jadi HLB di situ, nah HLB-nya harus kamu lihat dulu. HLB yang punya HLB di situ apa aja? Yang punya HLB selain asam stearat, TEA, mungkin ada yang sifatnya kayak PEG itu kan dia juga punya HLB. Metil alkohol juga ada HLB-nya, Ibu. Nah, itu dicek semua. Jadi dicek semua HLB-nya kamu tulis dulu. Jadi pertama kan kamu tentukan dulu, kamu lihat dulu masing-masing bahan yang ada HLB-nya. Kemudian kamu hitung HLB totalnya berapa. HLB totalnya itu berarti HLB asam stearat, TA sama asetil alkohol dijumlah gitu, Ibu, atau bagaimana? Semua yang memiliki HLB. Jadi bahan-bahan yang memiliki HLB, kemudian kamu jumlah ya semuanya. HLB itu jadinya HLB total. Ya, jadi total HLB itu sama dengan jumlah dari HLB dan bahan. Nanti saya kirimkan cara perhitungannya ya. Saya ada contoh. Kalian belum pernah menghitung HLB butuh. Terus kemudian dari HLB butuh itu kan kalian menentukan. Kalian tadi katanya pengen krimnya adalah krim tipe OW. Nah, dari HLB itu sebenarnya sudah terlihat bahwa nanti dia itu masuk ke krim tipe apa dari total HLB itu ya. Misalkan HLB asam stearat 15, HLB TA 12, itu kan sudah kelihatan. Itu masuk ke tipe OW, oil in water. Terus setelah itu, setelah kamu hitung semuanya, kamu tentukan nanti, kamu menghitung HLB butuhnya berdasarkan fase air dan fase air dalam emulsi tadi. Ya, jadi bahan-bahanmu yang sudah ada, kamu lihat dulu HLB-nya. Terus setelah itu kamu lihat mana yang masuk dalam fase air dan mana yang masuk dalam fase minyak.
Kan kamu menentukannya. Nah, ini yang saya bingung tadi. Kenapa kamu menentukan HLB butuhnya 10 itu berdasarkan apa? Apakah nanti kamu pengen HLB-nya ada di situ memang atau ada pemikiran yang lain? Emang kamu pengen HLB-nya 10? Kalau HLB-nya adalah 10, loh itu kenapa itu yang dihitung kok TA sama asam stearat? Oh, TA-nya 15, asam stearatnya 15. Ini HLB-nya semuanya ke OW di atas 10 semua. Dua belas kali 10 ada 12. 12. TA itu 12 ya? Yang memilih HLB 10 siapa? Halo. Saya Ibu yang memilih HLB 10. Lah ya alasannya Ya itu tadi Bu awalnya milih yang 12 kan 10 tuh masih dalam rentang HLB emulsi tipe OW yaitu 8 sampai 18. Nah, saya awalnya pakai coba yang 12 terus hasilnya yang TA pengurangan TA sama HLB itu jadinya 0. Jadi saya turunkan ke 10 gitu Ibu. Karena saya masih belum terlalu paham untuk menghitung HLB.
Duh, kok saya diam? Ya Allah, saya ngomong tadi ternyata saya ngomong sendiri toh. Saya mute ya. Dan saya sudah ngomong banyak loh tadi. Kok kamu diem aja? Kamu menentukan HLP butuh berdasarkan keinginan kamu. 10. Halo, tolong dijawab ya. Tadi saya menjelaskan ternyata mute. Kamu nggak bilang. Iya, Halo. Ibu, berdasarkan keinginan sendiri. Ya, toh berdasarkan. Nah, terus sekarang kan kamu menentukan HLP butuhnya. Tadi saya menjelaskan kombinasi twin span tadi, kamu dengar nggak? Apa saya pas mute? Pas mute, Ibu. Nah gini contohnya, HLP butuh itu memang yang menentukan adalah kalian. Cuma kita harus kira-kira kalau mau membuat HLP butuh, harus ada HLP yang tertinggi sama HLP yang terendah, ya toh. Nah, di situ HLP butuhnya berapa? Eh, jadi kita ada dua, misalkan kita ada dua emulgator yang mau kamu pakai, kamu sudah menentukan HLP butuh. Contohnya twin sama span. Kamu sudah menentukan HLP yang kamu pakai nanti pinginnya 12 ya. Kamu tidak mendapatkan emulgator yang HLP-nya 12, sehingga kamu buatlah campuran yang HLP-nya tinggi dan rendah, tapi nanti didapatkan HLP kombinasi HLP-nya HLP 12 ya. Kalau misalkan saya nggak pengen kombinasi tapi pengennya HLP-nya 12 bisa HLP-nya dari TEA ini, TEA kan 12. Tapi kamu di sini karena melihat bahwa kombinasi antara twin dan span itu akan memberikan stabilitas yang baik, maka kamu membuat emulgatornya dua macam, yang memiliki HLP tinggi dan yaitu twin, dan HLP rendah yaitu span ya. Kamu tentukan HLP-nya 12. Tentukan dulu HLP butuhnya 12. Nah, sehingga dari situ dari HLP tinggi rendah, kemudian kamu menentukan HLP 12, kamu di situ bisa menghitung kebutuhan dari keduanya tadi. Nah, gitu ya. Jadi ada rumusnya. Nanti tolong dicari untuk melihat rumus HLP butuh. Jadi kalau nggak salah ya, seingat saya, jadi misalkan A% sama dengan X dikurangi HLBB, min HLBA dikurangi HLB kali 100%. Terus nanti saya kasih contoh lah, nanti saya kirimin cara perhitungan HLB. Ya, nanti bisa kalian benerin mumpung masih ada waktu. Gitu? Bisa diterima yang saya omongin? Bisa, Ibu. Jadi tidak asal, jadi ada pemikirannya. Tuh HLB menentukannya berapa, terus HLB apa yang harus saya hitung. Tuh. Ibu, ini kan tadi berarti kan ada 3 emulgator asam stearat, TA, sama setil alkohol. Itu HLB-nya dihitung semua atau cuma fase minyak sama fase airnya? Antara TA sama asam stearat aja? Ya, Atau setil alkohol juga boleh? HLB-nya dilihat semua. Yang memiliki HLB dilihat. Dicek semua yang memiliki HLB. Jadi nanti dihitung semua, Ibu. Dilihat, kamu cek dulu, semua tulis dulu aja. Tulis dulu yang memiliki HLB di situ apa. HLB itu kan hidrofilik lipofilik balance toh. Dia kan angka keseimbangan lipofilik dan hidrofilik. Artinya nanti dia kan kalau kamu abaikan itu nanti kan akan berpengaruh HLB yang kamu dapatkan. Wong di situ ada 3.
ada 3, tapi kamu hanya melihat 2, ya nggak bisa, wong satunya juga ada HLB-nya, ada angka keseimbangannya. Gitu ya. Tetapi asam stearat sama asetil alkohol ini sama-sama lipofilik, Ibu. Jadi tetap dihitung. Iya. Ya makanya makanya itu tadi yang saya agak aneh, kenapa kok di situ kamu menggunakan kombinasi keduanya yang dia kok lipofilik sih? Hidrofilik kah? HLB-nya berapa? Asam stearat dan setil alkohol HLB-nya 15, Ibu. Misalkan kan HLB-nya kan itu kan. Kamu cek aja itu HLB-nya berapa. Terus untuk emulgatornya tadi pakai ini, kamu maksudnya ini yang jadikan emulgatornya apa? Yang menjadi emulgator asam stearat dan trietanolamin. TA Metil itu sebagai alkohol emulgator kadar berapa? Kamu hitung nanti total HLB fase minyaknya ya kalau gitu ya. Misalkan asam stearatnya, HLB-nya berapa? Terus apa lagi di situ? Pokoknya kamu hitung semua fase minyak di sini penting ya. HLB fase minyaknya berapa? Kamu memisahkan dulu mana fase minyaknya dengan fase yang lain, fase airnya. Jadi fase minyaknya itu asam stearat dengan setil alkohol ya, Bu. Terus trietanolamin itu fase air. Seperti itu. Hmm. Mm-mm. Tadi nanti dipisahkan fase minyak itu yang penting kalau kita membuat krim. Terus coba ke bawah lagi. Bateraiku habis. Ya, bentar-bentar saya ganti dulu ya, baterainya habis.
Iya. Iu. Ayo dek, maaf ya, tapi baru mati HP saya ini baru tak cas. Yuk coba dilihat lagi. Masih kalah sama Buddha. Buddha tujuannya dipakai apa, Bu? Produk pasar bandar. Oh, kami. Beli kardigan kalau mau pakai kardigan apa yang ada ini Kenapa ya nggak bisa ya? TikTok kalian Namanya asli, Pak. Oman STJ peserta Nggak kelihatan aku ya. tiga Ini apa ya? Saya nggak kelihatan pakai HP. ada deh nggak tahu Oke, besarkan dek, besarkan dek, besarkan. dan tahu Besarkan coba, besarkan. Aku nggak bisa lihat di HP kecil sekali. Rekom dong ini nanti makannya apa ya nggak masuk ya kok biar ketemu rekom rekom ini enaknya makan apa ya Makanan nasi padang. Ya, Padahal tahu nggak nasi padang yang enak Tahu di kulit ikan. twin. Ini pakai pagi sore ini tadi yang saya agak aneh ya, yang twin sama sorry yang span sama Sera Alba. mereka juga tahu pas tahu mereka tagihan kakek mas tahu Masa sih? dia beli telur sama rendang kan Ini kamu tentukan HLB butuhnya berapa yang pakai ini? pasar pagi di tengah-tengah pasar beker udah kalau marah tapi nggak bisa dan biasa suara lemah lembut Ya kebalik. Bu Ida tuh sarkas kalau marah Kamu nggak usah memfitnah deh. tapi biasanya ibu nggak kita nggak berani Bu ekspresinya ya Jangan fitnah ya, jangan fitnah ya, jangan fitnah ya. jadi usia itu belum tentu Wes. Awas ya, aku ke situ ya, wajar apa enggak kalau dia wajar nggak wajar karena nanti pada saat ini ada Ini juga 10 ya. Ini kalian tentukan semuanya 10 ya. Dadah. Iya, Bu. Ya wis lah, sementara itu dulu aja, tetap pakai 10, terus nanti dicari ya. Nanti tak kirimin yang cara perhitungannya biar kalian nggak bingung ya, tak kirimin PPT. Oke, Baik, yang Ibu. ketiga. Yang ketiga coba deh, yang ketiga terakhir aja twin sama spannya.
Yang twin span, kalau twin span kan nggak ada masalah ya tadi. Heeh. Ya. Zolim banget nggak banget. Oke. Coba ke bawah hitungannya. Ya, oke. Oke, sementara itu dulu. Terus nanti tak kirimin, kamu coba pelajari dulu. Jika masih ada yang perlu diganti setelah kita hasil diskusi nanti, kan masih ada waktu ya sampai hari Kamis. Ya, gitu ya. Suara saya jelas nggak? Ruame soalnya di sini. Suara saya kedengaran nggak? Jelas Jelas sih, Bu. Ibu, jelas Bu. Gitu ya, nanti tak kirimin ya. Tak kirimin ke PJMK-nya nanti biar di-share di grup gitu aja ya. Iya, Baik Ibu. Ibu. Ya udah, oke. Silahkan nanti dibaca-baca lagi ya kalau ada yang perlu ditambahkan sama perhitungannya. Gitu dulu ya. Bisa saya akhiri? Bisa saya akhiri? Izin bertanya, Ibu. Ya. Bisa, Ibu. Untuk Oke. Apa? Untuk apa? untuk prosedurnya ini apakah sudah benar, Ibu? Menggunakan magnetic spiral. Oh, iya ya. Ini ya yang membedakan kita farmasetika dengan teknologi ya. Kalau teknologi itu paling enggak kita ada mixer. Gitu, ada mixer, magnetic stirrer, kayak gitu. Kenapa kalian menggunakan magnetic stirrer? Enggak ada mixer ya di sana? Atau pakai homogenizer? Tapi bukan kita mengaduk dengan menggunakan mortir. Ini gimana kalau kalian pakai magnetic stirrer? Magnetic stirrer ya kalian butuhnya banyak. Magnetic stirrer kan kamu kan cuma bisa bikin berapa ya? Padahal kan kalian tujuannya mau buat berapa? 50 gram. Sekalian sama pengujiannya loh. Berapa? Iya, Ibu, 50 Besarkan gram. kelihatan sama sekali nih. Kamu mau sekalian pengujiannya buat berapa gram? 50 gram. Oh, hah? 50 gram? Kan cukup sama pengujiannya. Kamu ada uji viskositas juga kan? Nggak cukup lah. Kan ada viskositas. Ada viskositas kan? Oke, yang Pak tadi, Pak, yang tadi itu keputusan besar itu kita dari sekarang. Jangan sampai terjebak oleh kontrak-kontrak. Tiga puluh ke atas kalau ada kontrak Curcol. Coba deh. Aku nggak kelihatan, besarkan lagi. Coba besarkan lagi. Kabarnya
sehat jasmani tapi tidak rohani. Orang masih masak. Iya dia bermasalah. Tapi cerita itu dia mau Dibesarkan lagi. Besarkan lagi. kamu tuh yang ini jawabannya enggak settle tuh kayak gini Akan loh. jadi program dan aksi bukan masalah, tentukan bentuk sediaan. Udah. Bagi semuanya mau gabut. Buatlah rancangan. Iya, dia kan udah. Udah 1.000-an. Bang Bono katanya mau koprol. Ada yang ketawa men? Unicorn. Kenapa namanya unicorn? Jadi Pak, Men, kenapa namanya unicorn? bersama Karena dia terpengaruh pisang unicorn. Malu. Tutup dulu. Stop men. Masuk Bu. Pak Sony pulang kami nggak masuk ya. Thank you Karim. Kata orang dia tahunya. Kau tengok sini. Tapi lebih Kau dosa kau kasih stiker, kasih di. Kau tengok. dia belum. Enggak, tapi dia itu di konten Pinanda, konten di Pinanda, konten mana Katanya polisi. Halo, Iya polisi. suara saya dengar? Enggak deh, apa dia? Terdengar. Oke. Cara kerja kayak besok ya untuk cara kerjanya, karena kita kan menghindari mortir biar namanya juga teknologi. Nanti kalau ada pakai mixer ya, pakai homogenizer seperti itu. Ada apa enggak di lab? Kalau enggak ada ya udah pakai magnetic stirrer. Cuma kalau magnetic stirrer itu kalau kalian buat banyak itu nantinya kurang. Kalian buatnya berapa? Dihitung semua kebutuhan sampai ke pengujian. Sekarang kayak pengujian viskositas aja, kalau nggak salah sekitar 250 sekitar 250 miligram gitu. Terus kemudian untuk cara kerjanya ya, pencampuran TEA-nya, fase minyaknya apa itu kan harus, misalkan kayak tadi sera alba, asam steara, tadi kan harus di dalam dimortir panas ya. Itu juga harus dilihat. Kalau biasanya kan dimortir panas. Nah, kalau kalian membuatnya di magnetic stirrer bagaimana? Kalau kalian menggunakan mixer itu nanti seperti apa? Terus untuk yang fase air apa yang masuk fase air? Cara mengerjakannya fase air apa? Ada TEA tadi fase airnya, terus nggak tahu apa tadi punyamu, itu yang masuk fase air. Terus nanti antara setelah jadi fase air dan fase minyak sudah dicampur ya, fase minyak kamu campur sendiri, fase air kamu campur sendiri. Kemudian fase air dimasukkan ke dalam fase minyak dengan cara memasukkannya sedikit-sedikit, gak boleh langsung supaya nanti hasilnya bisa bercampur dengan bagus dan baru diaduk. Itu kalau kita pakai dulu waktu kamu praktikum farmasetika ya. Jadi kalau nanti kamu pakai magnetic stirrer atau menggunakan homogenizer kan tetap harus dipanaskan. Harus pakai suhu berapa yang aman di situ. Nanti diteteskan, nanti dimasukkannya fase airnya sedikit-sedikit.
Gitu ya. Dek, halo. Kamera aku tak nyalakan lagi. Gimana? Serius ya? Kemudian untuk etiketnya juga harus disiapkan. Etiketnya warnanya apa? Kalau dibutuhkan label-label yang lain. Ya, terus perhitungan untuk pengujiannya juga harus pas, jangan sampai kurang. Oh ini ya, buatlah rancangan pembuatan sediaan tersebut untuk 50 gram termasuk daftar alat. Ini ya tadi yang kamu bilang ya. Iya, Ibu. 50 gram ini apakah sudah masuk ke pengujian? Belum kan? 50 gram cukup buat pengujian yang lain-lain tadi. Ada viskositas enggak toh? Tadi di kalian? Hah? Ada viskositas enggak? Kalau ada viskositas enggak cukup, viskositasnya aja 250. Ya, soalnya makanannya sama. Halo. Ada viskositas enggak? Tolong dijawab pertanyaan satu ini dulu. Ada viskositas enggak? Ada, Ibu. Enggak cukup, Dek, kalau cuma 50 gram. Kalau nanti ada viskositas. Kamu besok salah satu cek ke lab ya. Berapa gram yang dibutuhkan untuk uji viskositas? Ya, salah satu gitu aja, satu kelompok ada yang mewakili lah, paling enggak tanya berapa gram nanti disesuaikan itu. Ya. Gitu? Gitu? Rame sekali sini. Gitu ya? Halo? Saya nggak dengar loh. Halo? Iya, Halo, Ibu. gitu kah? Gitu ya, nanti coba dicek kalau nanti ternyata nggak cukup, ya kamu tambahin. Ya? Jadi nanti Ya. berubah perhitungannya ya, Ibu. Perhitungannya tetap, tapi kalau untuk kalau kamu membuatnya 50 gram, ya tinggal kamu kalikan aja toh. Butuh 5 kalinya kan? Kalau itu 250, makanya nanti dicek dulu aja. Dicek dulu aja berapa gram yang digunakan untuk uji viskositas, ya. Itu yang dilihat. Nanti disesuaikan aja. Nanti kalian nggak punya data viskositas. Gitu? Bisa diakhiri? Halo? Iya, Ibu. Ya wes, gitu dulu. Nanti kalau menemukan sesuatu bisa kita diskusikan besok, ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.